Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Ya, puji nama Tuhan, di bulan Juni ini tetap dengan tema Tomorrow Will Be Better. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, dengan jelas Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Ya, ada banyak orang berkata, termasuk orang Kristen, zaman dulu, ya, ketika saya masih muda, saya masih kuat, saya bisa lari maraton sejam 40 km, saya bisa main basket, main bulu tangkis, ya, saya bisa angkat barbel seberat 100 kilo. Tetapi hari ini saya sudah tua, tubuh saya semakin hari semakin melemah. Saya tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang saya lakukan di masa lalu ketika saya masih muda. Zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Tetapi sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini. Ya. Paulus menyadari, ya, tubuhnya semakin hari semakin melemah, kesehatannya semakin hari semakin merosot. Tetapi Paulus tidak tawar hati, sekalipun Paulus sakit, punya penyakit. Coba kita lihat, ya, kita buktikan dalam Galatia pasal 4 ayat 13. Galatia pasal 4 ayat yang ke-13 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ya, jelas bahwa Paulus mengakui bahwa dirinya punya sakit penyakit. Bahkan satu ketika Paulus berdoa ketika Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya. Ya, utusan iblis yang mengocok dia. Tetapi Paulus berkata dan berdoa kepada Tuhan, ya, 3 kali, tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa duri dalam daging itu adalah penyakit di dalam tubuh Paulus. Nah, Paulus menyadari semakin tua kesehatannya semakin merosot, semakin tua tubuhnya semakin melemah. Tetapi Paulus berkata, aku tidak tawar hati. Sebab apa? Manusia batiniaku semakin kuat, sebab manusia rohaniku semakin dewasa. Ya, Paulus bisa mengatakan hal ini karena apa? Dia tidak hanya fokus kepada kehidupan jasmani, tetapi dia fokus kepada kehidupan yang rohani, kehidupan yang kekal. Kita buka satu ayat lagi di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa ada banyak orang, bahkan termasuk orang-orang percaya, ya, mereka selalu mudah berkata zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Dulu saya masih muda, dulu saya masih kuat, saya bisa mengangkat barbel seberat 100 kilo, saya bisa lari maraton 40 km, saya bisa push up satu hari 500 kali, sit up 300 kali, saya bisa melakukan apapun, permainan bola basket, main bulu tangkis. Tetapi karena hari ini kesehatan saya menurun, saya punya satu penyakit ada dalam hidup saya, sehingga saya tidak bisa sekuat dulu, saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi saat ini. Ya.
Orang-orang seperti ini hanyalah orang-orang yang berpikir fokus kepada kehidupan jasmani. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hanya fokus kepada kehidupan yang fana. Mereka lupa bahwa tomorrow, masa depan kita, ada yang dinamakan kehidupan yang kekal, yang Tuhan janjikan, di mana ada janji-janji yang sangat luar biasa ketika kita akan menjalani kehidupan di masa yang akan datang, kehidupan yang kekal, perkara-perkara di atas, ya. Ini bicara tentang apa? Kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mahkota, harta surgawi, rumah di surga yang akan Tuhan sediakan di kehidupan kita yang akan datang. Ini membuktikan bahwa tomorrow will be better. Masa depan kita itu akan sangat-sangat indah. Sekalipun hari ini semua manusia tidak akan bisa menghindar, kesehatannya akan semakin menurun, tubuhnya akan semakin hari semakin melemah. Tetapi ketika kita mau fokus perkara-perkara yang di atas, artinya apa? Kita fokus kepada perkara-perkara yang rohani, kepada perkara-perkara yang kekal, maka kita akan mendapatkan sebuah pengharapan. Kita tidak mudah menjadi orang yang putus asa, ya. Memang kita bisa melihat tubuh kita semakin melemah, kesehatan kita semakin hari semakin menurun. Tetapi ketika kita melihat perkara-perkara rohani, kita melihat manusia batinia kita, maka kita akan semakin kuat, rohani kita semakin dewasa, dan kita bisa melihat janji-janji yang luar biasa yang Tuhan berikan di kehidupan kita yang akan datang, kehidupan yang kekal, di mana keselamatan surga sudah menjadi jaminan bagi setiap kita orang-orang percaya, menjadi hak bagi orang-orang percaya. Dan lebih lagi, ada kemuliaan yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita, ya. Ada harta surgawi, ada mahkota, ada rumah surgawi yang akan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang terus memikirkan perkara-perkara yang rohani, fokus kepada perkara-perkara surgawi. Maka Tuhan akan berikan janji-janji yang Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kita, sehingga kita sebagai orang-orang percaya kita bisa berkata, tomorrow will be better. Hari esok jauh lebih indah daripada hari sekarang. Saya kira percaya bahwa berkat firman Tuhan akan memberkati semua setiap orang yang mendengarkan dimanapun Anda berada. Dan ketika di pagi hari kita terlebih dahulu membuka fajar dengan mencari hadirat Tuhan, dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya kira percaya sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan akan Tuhan berkati dan Tuhan buat menjadi berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.